Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 23 Februari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, mengaku heran melihat banyaknya ibu-ibu yang senang pergi untuk menghadiri pengajian. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Mega saat menjadi pembicara dalam acara Kick Off Pancasila dalam tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting yang digelar oleh BKKBN beberapa waktu yang lalu. Saya melihat ibu-ibu itu, maaf ya, sekarang kan budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh? Senang banget ngikut pengajian, kata Ibu Megawati seperti dikutip pada Sabtu 18 Februari yang lalu. Nah, pemirsa, apakah pernyataan Ibu Megawati tersebut ini menyakiti perasaan umat Islam? Apakah ibu-ibu senang mengaji itu adalah sesuatu yang bodoh dan tidak kreatif, serta apakah pernyataan dari beliau ini tersirat nuansa Islamofobia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Ahmad Rizal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya ini Bung Rizal? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Bung Aziz, gimana Bung Aziz? Alhamdulillah sehat ini. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan viralnya pernyataan dari mantan presiden kelima kita, yakni Ibu Megawati. Ini kan sebagaimana yang sudah cukup viral ya. Beliau lagi-lagi menjadi perbincangan ya, apalagi pernyataan terkait dengan ibu-ibu di pengajian. Nah, melihat dan mencermati pernyataan tersebut, menurut Anda ini seperti apa? Apakah pernyataan dari Ibu Mega ini menyakiti perasaan umat Islam atau seperti apa ini sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih Bung Aziz atas waktunya. Jadi kalau ditanya apakah menyakiti perasaan umat Islam, tentu saja ya. Jadi terutama itu mungkin bagi ibu-ibu yang memang sangat gemar pengajian. Karena saat pengajian itu tidak sedikit dari kalangan ibu-ibu itu juga mengajak putra-putri mereka. Jadi tuduhan menelantarkan anak karena pengajian itu kan bisa jadi sangat kasuistik begitu. Bisa jadi ada memang, tapi tentu jumlahnya dibandingkan dengan yang tidak menelantarkan itu tentu sangat kecil, bahkan nggak layak untuk dipersandingkan dalam sebuah perbandingan. Gitu. Mungkin 1 banding 1.000.000 gitu kan. Justru karena adanya pengajian itu, justru banyak sekali ibu-ibu itu lebih paham cara mendidik anak, terutama pada penanaman akhlakul karimah atau penanaman adab, tata krama, sopan santun itu jauh lebih banyak yang lebih paham begitu. Lagi pula pengajian itu kan hal yang teramat sangat positif ya. Ya, kenapa sih harus dipersoalkan? Toh juga bangsa ini kalau suka ngaji itu kan sesuatu yang wajar gitu kan. Kenapa? Karena mayoritas warga negara Indonesia ini adalah muslim gitu. Jadi ya wajar aja gitu kan, nggak ada yang perlu dipersoalkan. Ngaji itu kan bagian dari amal ibadah yang berpahala. Kalaupun banyak yang sangat antusias untuk ngaji ya, ya justru semestinya begitu gitu kan. Itu menunjukkan apa? Ibu-ibu di Indonesia ini masih sangat bagus semangat dalam beragama. Harusnya ini didukung dan bahkan difasilitasi, bukan malah dipersoalkan. Begitu, Bu. Ya, baik. Lantas kemudian kalau pernyataan seperti demikian dan ini cukup viral dan menyakiti umat Islam, apakah pernyataan tersebut ini memiliki nuansa Islamofobia atau seperti apa ini menurut Anda? Ya, eh, kalau dikatakan Islamofobia atau tidak, jadi ya itu nggak tahu ya apakah pernyataan itu muncul dari Islamofobia atau bukan. Tapi yang jelas ya kalau Islamofobia itu kan artinya itu kan ketakutan terhadap Islam.
Lalu apa begitu alasannya takut kepada Islam? Apalagi yang beragama Islam, kan aneh ya, orang beragama Islam kemudian takut dengan Islam, itu kan aneh. Nah, sewajarnya apa? Manusia yang beragama itu kan pasti sangat, dalam tanda petik ya, itu fanatik gitu terhadap agamanya. Dia itu akan merasa bahwa agamanya lah yang paling benar. Agama apapun itu pasti ada rasa seperti itu. Kalau nggak ada rasa semacam itu ya, lalu kenapa dia itu memeluk agama itu ya kan? Nah, kembali lagi, jadi aneh aja kalau ada orang yang ngaku beragama kok takut dengan agama. Nah, kalau orang nggak beragama mungkin wajar ya. Tapi kalau orang beragama tentu nggak boleh takut terhadap terhadap agama. Apalagi seorang muslim itu tidak boleh mengidap penyakit Islamophobia. Begitu, Bung. Baik, lantas kemudian jika memang sebagaimana pernyataan atau jawaban dari Anda tadi ya, yang bisa jadi ada 1 banding 1 juta ya, ada beberapa oknum ibu-ibu yang kemudian secara tidak sengaja mungkin ya mengabaikan anak-anaknya ya ketika mengikuti pengajian. Nah, secara umum ya, apakah ini benar ya bahwa ibu-ibu yang suka mengaji ini menjadi bodoh dan juga tidak kreatif serta menelantarkan anak? Apakah pernyataan ini benar? Kalaupun pernyataan ini adalah sesuatu yang salah, ini letak dari kesalahan dari pernyataan tersebut ini ada di mana menurut Anda, Bung Rizal? Ya, jadi begini, Bung Aziz. Semestinya itu yang disoroti dengan alasan menelantarkan anak, ya, itu adalah faktor ekonomi Indonesia yang carut marut ini. Kenapa? Karena kan adanya ketidakmampuan ini dari pemerintah dalam memberikan pemerataan kesejahteraan. Itu kan menjadikan hampir setiap rumah tangga di Indonesia ini kan bermasalah dalam hal ekonomi kan begitu. Nah, jadi banyak dari kalangan ibu-ibu itu yang terpaksa bekerja demi membantu suami untuk menambah penghasilan, itu kan demi menyambung hidup. Belum lagi sekarang ini juga marak sekali gitu dari pabrik-pabrik itu mencari buruh dari kalangan kaum wanita. Karena apa? Karena mereka itu menganggap kinerjanya lebih telaten atau lebih baik daripada laki-laki, tapi bisa digaji dengan gaji yang rendah gitu. Maka kita dapati gitu kaum buruh dari kalangan perempuan itu sangat banyak sekali jumlahnya saat ini, Bu. Nah, karena adanya aktivitas bekerja dari kalangan ibu-ibu ini, justru inilah yang lebih dominan untuk berpotensi menelantarkan anak. Bekerja itu kan sehari setidaknya kan 8 jam. Dan itu kan juga dilakukan setiap hari kan. Nah, dibandingkan dengan hadir pengajian, mungkin kan paling sering sepekan itu kan sekali. Itu pun biasanya cuma 2 atau 3 jam. Atau kalau misalkan ada event-event pengajian besar, itu kan cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi kenapa yang dipersoalkan penelantaran anak itu karena pengajian, kenapa yang dipersoalkan itu bukan karena keterpaksaan ibu-ibu yang bekerja demi menyambung hidup, karena tadi itu gagalnya pemerintah menciptakan iklim ekonomi yang menyejahterakan, kan gitu. Andaikan saja pemerintah ini mampu menciptakan kesejahteraan yang merata ya di tengah masyarakatnya, tentu tidak perlu ibu-ibu tadi itu bekerja mencari nafkah. Tapi nyatanya fakta yang di negeri ini kan justru malah luar biasa, yaitu misalnya pajak tinggi, sekolah mahal, listrik mahal, LPG mahal, bensin mahal, minyak goreng mahal, ya kebutuhan hidup kian hari juga kian mahal. Jadi rakyat itu mengangkat pemimpin, mengangkat pemerintah adalah untuk mengurus segala urusan rakyat agar rakyat ini sejahtera, aman, ya, damai, tentram, sehat, dan juga mendapatkan kehidupan yang layak, dan masih banyak yang lain yang diharapkan oleh masyarakat. Dan untuk pekerjaan yang seperti itu pemerintah itu dibayar gitu loh. Apalagi ini ngapunten ya, mohon maaf ini. Apalagi ini katanya ketua pembina ideologi negara kan gitu kan. Kok malah terkesannya itu nyinyir gitu. Nah, rakyat itu membayar orang-orang ini bukan untuk menjadi komentator atau untuk nyinyir misalkan begitu, tapi untuk kerja gimana caranya rakyat itu sejahtera begitu. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa dengan kondisi perekonomian Indonesia yang seperti sekarang, lantas kemudian apa ini? Apa peran strategis para ibu-ibu ya, terutama para ibu-ibu muslimah ya, di tengah arus sistem ekonomi kapitalis yang terjadi saat ini? Apalagi juga maraknya narasi-narasi terkait dengan Islamophobia. Apa ini yang harus dilakukan oleh para muslimah kita ini? Ya, sebagai seorang ibu,
hidup di era yang serba kapitalistik ini memang sangatlah berat. Ya, tidak sedikit yang terpaksa tadi itu dalam tanda kutip ya itu menelantarkan Ya. anak demi apa? Demi bekerja membantu suami untuk menambah penghasilan di tengah mahalnya ongkos hidup tadi. Maka setidaknya bisalah itu gunakan waktu yang ada yang mungkin masih tersedia untuk keluarga dan juga anak ya dengan bercengkrama dengan mereka gitu, mendidik mereka ya, kemudian mengarahkan mereka, membimbing mereka agar menjadi generasi yang soleh dan soleha. Tapi tentu kita ini kan juga tidak bisa mengarahkan anak agar menjadi generasi yang soleh soleha kalau sebagai orang tua sendiri itu nggak pernah ngaji. Ya, jadi maka tetaplah ngaji untuk menuntut ilmu agama, kemudian juga amalkan ilmu itu untuk diri sendiri dan juga bisa diajarkan pada orang lain di setiap celah waktu yang masih tersedia. Jadi ya kita berdoa semoga Allah itu menjadikan ibu-ibu di Indonesia ini menjadi para ibu yang soleha, yang melahirkan generasi soleh-soleha dan tetap konsisten hadir dalam pengajian. Tapi juga jangan lupa ya untuk akan mengingatkan penguasa agar kembali pada aturan Islam. Sebab Islam ini adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dialah Allah yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Maka ibu yang soleha itu pasti akan menyerukan untuk menerapkan syariat Islam demi mengakhiri kondisi yang tidak ideal ini menuju kondisi ideal dengan Islam. Demikian Bung Aziz, wallahu alam besar. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Jazakallahu khairan kasiron kepada Bung Ahmad Rizal atas penjelasannya dan juga terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.